bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang baru yang Kau curahkan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama Yesus menemui-Mu Tuhan. Bersatu hati Yesus di dalam Engkau. Untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kami sudah bawa hati kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami sudah bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu Yesus. Menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Yang berbau harum di hadapan-Mu. Biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu pagi hari ini Yesus. Kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Karena Kau adalah Allah kami yang hidup. Kau adalah kota benteng kami Tuhan. Dan biarlah langit dan bumi itu Yesus boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita katakan amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak semuanya berdiri. Kita mau puji Dia. Biarlah setiap mulut mengaku bahwa Dia adalah Allah. Langit dan bumi, pujilah Dia.
dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
Kami tahu bahwa Tuhan Kau tidak pernah berhenti untuk mencintai kami. Kasih setiamu selalu tersedia, baru setiap pagi. Kau tidak pernah kasih kami kasih setia yang lama, tapi selalu yang baru. Memberikan kepada kami energi spiritual yang baru untuk menjalani kehidupan yang terus berkemenangan. Membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kami perlu firman-Mu menuntun kami. Biarkan pikiran kami, hati kami benar-benar dipandu oleh firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang tidak pernah salah. Karena itu berpegang kepada firman-Mu memberikan kepada kami sebuah kepastian. Memberikan kepada kami sebuah keamanan. Karena kami tahu hanya firman Tuhan saja yang tetap tinggal selama-lamanya. Semua yang kami lihat, semua yang ada di bumi ini akan terus mengalami degradasi, penurunan kualitas. Akan mengalami sebuah kemunduran. Semua yang ada di dunia ini pada satu waktu akan berubah dan menjadi sirna. Karena itu Tuhan, kami mau pegang yang kekal, yaitu firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Jadikan kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Waktu sangat cepat sekali dan kita sudah ada di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah hal yang menjadi perenungan saya beberapa waktu yang lalu. Dan bulan ini kita akan bicara tentang impactful life, kehidupan yang memberi dampak. Oke, nah Bapak Ibu hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan tema bisa ditampilkan. Oke, sama-sama happy ya. Siapa di sini yang enggak mau hidupnya happy? Ada ya, semuanya mau hidup bahagia. Bapak Ibu mari kita coba bergeser sebentar di perjanjian lama. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan waktu Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan melihat hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan melihat semuanya itu baik. Setuju? Ya, tapi waktu Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 dan Dia tempatkan di tengah-tengah ciptaannya, lalu Tuhan berkata, sungguh amat baik. Betul? Ya, artinya Tuhan merancangkan kehidupan yang baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setuju ya? Tapi faktanya kita menemukan kehidupan sekarang rumit, ruwet ya. Aduh, pokoknya campur aduk kehidupan kita ya. Ada kehidupan yang tidak baik-baik saja dalam tekanan, dalam persoalan ya. Tapi bukan itu rancangan Tuhan. Dari awal rancangan Tuhan itu baik. Bahkan kehadiran manusia menjadikan alam semesta sungguh amat baik. Tapi hari ini manusia hadir di hutan. Hutan jadi gundul. Ya kan? Kenapa? Keserakahan. Manusia masuk ke satu daerah. Mengeksplor semuanya tanpa melestarikannya. Tanpa memelihara. Tanpa mengelola. Bumi kemudian menjadi rusak karena kehadiran manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi dosa kemudian membuat kehidupan kita ruwet ya. Jadi banyak masalah. Tidak lagi baik.
Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dari awal Tuhan ingin kita bahagia, makanya khotbah Yesus pertama waktu di bukit dia berkata, berbahagialah. Karena memang semua orang mau bahagia. Setuju Bapak Ibu ya? Dia mau kita happy. Ya, Tuhan mau kita happy, bukan hanya kita saja yang happy, tapi semuanya happy. Tuhan happy, saudara happy, orang yang terhubung dengan saudara juga ikut happy. Amin. Ya, kehidupan ini menyenangkan seharusnya, tapi dosa merusak semuanya. Nah, Bapak Ibu, apakah memungkinkan hal itu terjadi bahwa saya senang dan Tuhan juga senang dan orang-orang yang terhubung dengan hidup saya juga ikut senang? Mungkinkah hal itu terjadi? Mungkin, Bapak Ibu. Karena itu memang rancangan Tuhan dari awal. Ya. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita, kalau kita hidup sesuai dengan tujuan keberadaan kita di atas muka bumi ini, dengan semua talenta, dengan semua karunia yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, saya percaya kita bisa sama-sama happy. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita mengerjakan apa yang Tuhan rancangkan. Betul? Ya kan? Bukankah kehadiran kita itu dengan sebuah tujuan? Tuhan menciptakan kita, dia punya tujuan loh untuk kehidupan kita. Dan tujuan Tuhan tidak ada yang tidak baik. Setuju? Karena di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun unsur kejahatan. Tuhan itu baik, yang dia ciptakan baik, yang dia rancangkan baik. Tapi dosa kemudian waktu masuk dalam hidup manusia, manusia kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi tunduk dan taat kepada Tuhan. Melenceng dari tujuan Tuhan. Itu yang kemudian membuat manusia tersesat. Itu yang kemudian membuat kita tidak bisa happy di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, percayakah kita bahwa setiap orang diberikan karunia-karunia khusus? Ya, tiap-tiap pribadi dari Tuhan. Bapak Ibu percaya? Setiap kita punya talenta, setiap kita punya karunia, dan semuanya itu unik Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, keunikan kita itu terbangun dari semua unsur-unsur dan komponen-komponen yang menunjang karunia dan talenta Anda. Contoh, suku. Bapak Ibu, waktu kita dilahirkan dalam satu suku tertentu, itu bukan tanpa alasan. Tuhan punya rencana. Dan lewat kesukuan itu kemudian akan menunjang karunia, talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nanti saya coba jelaskan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian apalagi tempat kita dibesarkan. Itu juga mempengaruhi. Bapak Ibu dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan, sama keluarga yang biasa-biasa saja, dalam keluarga pengusaha, dalam keluarga pegawai, dalam keluarga karyawan, ya, dalam keluarga apapun itu sangat mempengaruhi, ya, keunikan-keunikan bakat talenta kita itu berkembang. Itu mempengaruhi semua Bapak Ibu, ya, apalagi pendidikan kita, skill, keahlian kita, bakat kita, semua itu mempengaruhi dan mewarnai semua karunia atau talenta, ya, yang Tuhan beri bagi kita demi tujuan pelayanan bagi kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, ya, kita lahir dalam misalkan gini, kita lahir dalam keluarga Padang, ya, dan Tuhan memang sengaja taruh kita di keluarga suku Padang karena Tuhan memberikan kepada kita keunikan untuk memasak, gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian ditaruh di satu keluarga yang sukunya Padang. Kemudian keluarga ini memang jualan masakan Padang. Papa mamanya jago masak. Nah, kemudian ditaruh di sana. Ya, dibesarkan di sana, ya. Kemudian apa? Itu untuk menunjang karunia yang memang Tuhan taruh di dalam hidup orang itu. Nah, dia kemudian bertumbuh di di keluarga dengan suku ini, dengan masakan gini, ya. Dia punya karunia memasak, jago masak, masakannya sedap banget gitu ya. Tapi kemudian dia tidak bisa masakan Chinese food. Setiap kali dia masak, nggak enak. Beda sama orang yang kemudian lahir dalam keluarga itu. Nah, Bapak Ibu bisa tangkap, ya, sama-sama punya keunikan, skill, bakat memasak.
tapi punya cita rasa yang berbeda, dipengaruhi oleh lingkungan, ya, oleh keluarga, oleh tempat kita dibesarkan, juga dipengaruhi oleh pendidikan, ya. Nah, jadi artinya semua orang punya keunikan, ya. Semua kita punya talenta. Setuju Bapak Ibu? Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita perlu menggali potensi talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita tahu bahwa setiap kita telah diberikan talenta, karunia secara khusus, lalu kita pakai karunia itu, ya. Bapak Ibu, waktu kita pakai karunia itu, kita senang melakukannya. Ya, ada orang senang sekali bertukang, ya. Ya, bikin kursi lah, bikin apa, lihat kayu nganggur itu enggak tahan tangannya gitu ya. Pengennya menciptakan karya, pengennya buat sesuatu. Jalan kemudian lihat ada satu balok kurang lebih setengah meter, dia bilang, aduh sayang sekali, langsung diambil gitu. Bukan pemulung ya, tapi karena karunianya, talentanya memang itu. Dia kemudian dengan senang, ya. Lalu kemudian bilang gini, bisa enggak bantu bikinkan meja? Oh siap, dengan senang hati. Kenapa? Itu karunianya. Ya, beda kalau orang montir suruh bikin, ya, meja. Stres dia. Saya nggak bisa. Mending Bapak bongkar sepeda motor, saya susun dari awal. Saya bisa. Dan saya akan kerjakan itu sepanjang hari. Saya jamin 1 hari selesai. Oh, kenapa? Itu karunianya dia, itu talentanya dia. Dan Bapak Ibu, dia akan senang melakukannya. Nah, kita tahu talenta kita. Kita mengerjakannya. Kita senang melakukannya. Tanpa dibayar pun kita senang. Betul? Ya, karena itu kesukaan kita. Ya, lalu kemudian Tuhan yang memberikan karunia itu juga senang karena dipakai sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi Tuhan senang, dan Bapak Ibu, orang-orang yang terhubung dengan kita juga merasa senang menerima manfaat dari kemampuan kita, dari talenta kita, dari karunia yang memang Tuhan berikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, yang mengerjakannya sesuai dengan karunianya, melakukannya dengan senang. Tuhan senang karena kita memakai apa yang Dia sudah taruh dalam hidup kita, menggunakannya dengan tepat, dan orang-orang juga senang menerima manfaat daripada karunia yang Tuhan sudah memang tanam di dalam hidup kita. Jadi kita senang mengerjakannya. Tuhan senang waktu kita menggunakan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan orang di sekitar kita juga senang menerima manfaat dari karunia setiap kita. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang cara hidup. Betul? Jangan sembarangan hidup. Hidup kita itu direkam, ya, tersimpan dalam memori setiap orang. Nah, dalam setiap pertemuan komsel, ya, kita tanya gitu, bagaimana dengan orang ini? Wah, semua langsung bilang gini, dia ini pintar masak, ya. Dia ini pandai sekali membangun hubungan, ya. Satu kali dalam pertemuan komsel, ya, beberapa rekan waktu tunjuk satu orang, dia bilang gitu, aduh, kalau ini mah, ini seperti Yellow Pages. Bapak Ibu tahu Yellow Pages? Kalau zaman dulu ada buku dari Telkom itu yang kuning, ya, untuk lihat nama siapa, mau cari nomor telepon, mau cari iklan itu di Yellow Pages. Nah, teman kita yang satu ini, dia itu ditanya apa aja, kok tahu? Itu kayaknya antenanya tinggi sekali, ya. Berita yang kita belum dengar, dia udah dengar. Jadi paling gampang tanya, aku mau cari ini di mana? Oh di sini. Aku mau ini gimana? Di sini. Oh, cepat sekali, ya. Kayak Miss Google, bukan Mbah Google ya. Udah terlalu tua kalau Miss Google nanya, dia tahu gitu. Dan dia senang gitu. Begitu ditanya dia senang. Bukan hanya dia senang, dia juga mau tunjukkan tempatnya. Kalau kita repot, dia mau belikan buat kita kalau kita butuh sesuatu. Dia senang melakukannya, kita senang sekali punya teman kayak begitu. Kita tertolong banget gitu ya. Nah Bapak Ibu, setiap orang punya keunikan. Dan memang Tuhan taruh dia bahwa dia punya daya rekam yang sangat kuat. Ya,
Dia melihat sesuatu itu langsung dia rekam. Jadi begitu ditanya, dia gampang ingat. Karena memang itu yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Ya, ada orang-orang yang ringan tangan. Ya, bukan maling, itu panjang tangan. Ini ringan tangan, gampang nolong orang gitu. Selalu ketemu, Pak saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Gitu. Dan dia senang melakukannya dan kita yang ditolong juga senang. Dan Tuhan yang memberikan karunia juga senang. Ya. Bahkan di dalam di sekolah, di perkuliahan selalu gini, aku bisa tolong apa gitu. Ya. Tak pinjami bukunya, kamu enggak masuk kok. Loh teman enggak masuk, dia yang repot. Gitu, telepon, kenapa enggak masuk? Nanti catatannya tak kirim ke kamu ya, tak foto, tak share ke kamu. Loh, ada orang-orang yang kayak begitu. Ya, punya karunia, kesenangan, itu melayani orang lain. Berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat. Dikatakan umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang aku bentuk, orang-orang pilihan yang Tuhan pilih, yang Tuhan bentuk, akan memberitakan kemasyuran Tuhan, akan menyatakan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kalau kita melihat sebuah produk-produk, ya kita misalkan lihat apa, produk Apple, ya kita langsung ingat penciptanya, ya kan? Jadi itu kemudian memberikan kebanggaan, kehormatan, pujian kepada Sang Pencipta. Nah, Tuhan menciptakan kita supaya lewat kehidupan kita Dia dipermuliakan. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya begini, Tuhan itu senang ketika kehidupan kita menyatakan kualitas-kualitas Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, cara hidup kita, sikap hidup kita, perilaku kita kemudian membuat Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan senang kalau Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaan Bapak Ibu Saudara. Dengan tujuan keberadaanmu di bumi ini. Tidak ada satupun yang tidak punya tujuan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak dibekali dengan karunia, dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan-kemampuan khusus. Ya, Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Ada 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Kalau Bapak Ibu bilang saya nggak punya talenta, jangan-jangan Bapak Ibu kubur. Karena semua orang pasti punya kemampuan, keunikan. Untuk apa? Untuk mengerjakan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Di awal saya berkata dosa kemudian membuat kita tidak lagi hidup memuliakan Tuhan. Fokus hidup kita adalah diri kita sendiri. Fokus kita bukan lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebagai yang diciptakan menyatakan kemuliaan Sang Pencipta. Tapi kita fokus, sibuk ya mencari kebanggaan bagi diri kita sendiri. Ya, kita kemudian gampang menjadi iri dengan kemajuan orang lain. Ya, kita melihat orang lain sebagai saingan dalam kehidupan kita. Dosa membuat manusia merasa begini. Tidak berharga, tidak berguna, bahkan tidak dikasihi. Ada di sini kita yang bertumbuh merasa gini, saya ini tidak ada gunanya hidup ini. Sekolah tidak pinter, orang tua tidak mampu, kayaknya tidak ada gunanya hidup saya ini, tidak berharga. Belum lagi kita lahir dalam keluarga yang broken home, kita merasa kita tidak dikasihi. Papa tuh enggak pernah peluk saya, misalkan gitu. Kita enggak merasa dicintai. Dosa membuat manusia kehilangan keberhargaan, derajat kemartabatan di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kemudian derajat kemartabatan itu kemudian rusak gara-gara dosa masuk dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu akan temukan Lukas 15 ada 3 perumpamaan. Ya, yang pertama perumpamaan tentang domba yang terhilang. Ya, Yesus kasih gambaran ini. Ya, apa yang Dia kerjakan lewat karya penebusannya untuk mengangkat kembali, mengembalikan derajat kemartabatan manusia, orang-orang yang percaya kembali pada keserupaan dengan rupa dan gambar Tuhan. Kita lihat
dikatakan ada 100 domba, satu yang hilang, satu yang tersesat. Itu yang 99 ditinggal dan cari yang satu. Karena yang satu ini berharga. Jadi Yesus mau mengembalikan keberhargaan bahwa saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Ya, kita mungkin domba yang liar, tidak mau taat, ya selalu tersesat. Dengar ini, Tuhan cari saudara. Kenapa? Karena saudara berharga. Jadi perumpamaan ini Yesus sedang mencoba memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa rasa berhargamu itu betul-betul Tuhan perhatikan. Ya, coba yang kedua. Perumpamaan dirham yang hilang. Seorang wanita kehilangan dirhamnya, dia nyalakan pelita, dia cari di mana saja sampai kemudian dia temukan, dia berkata, bersukacitalah dengan saya, dirhamku yang hilang sudah aku temukan, mata uang. Iya, itu bicara tentang apa? Rasa keberdayagunaan. Karena uang itu berguna. Ya, dapat digunakan untuk banyak hal. Jadi Tuhan mau mengembalikan bahwa setiap kita itu penting dan berguna. Bukan hanya berharga, kau berguna bagi kerajaan Allah. Kau berguna bagi rencananya di atas muka bumi ini. Jangan ada yang berkata, saya nggak ada gunanya. Enggak, saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu bisa apa-apa. Ya, waktu pertemuan Dekom, kita lagi diskusi waktu di Dekom Gloria. Tiba-tiba saya tuh keluarkan statement begini. Ngobrol, terus tiba-tiba dari mulut saya keluar, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang punya apa-apa. Loh, saya enggak punya apa-apa. Biasa kan suka gitu kan, saya enggak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang punya apa-apa. Berarti saya punya apa-apa, karena Tuhan punya semuanya. Paling tidak satu karunia unik yang Tuhan nanti sudah berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, coba lihat perumpamaan anak yang terhilang. Rasa apa? Dicintai, rasa dikasihi. Jadi Tuhan kemudian tebus kita, lalu Tuhan cuma mau ngomong begini, kau dicintai, kau berguna, kau berharga. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, semua kita yang duduk di tempat ini, berapapun usia Bapak Ibu Saudara, ya, dengan pengalaman apapun ya, dalam semua musim-musim kehidupan Bapak Ibu Saudara, dengan status sosial atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, semua saudara itu penting, berharga dan berguna bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Mari kita coba lihat. Bapak Ibu, Alkitab berkata kita ini satu tubuh dengan banyak anggota. Setuju? Ya kan? Kitab Roma pasal 12 itu mengungkapkannya. Perhatikan nih, Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Betul? Ada yang di sini yang anggota tubuhnya cuma satu, kepala doang. Ya. Enggak ya? Itu kalau kepala kemudian terbang ke sana sini, wah, apa sih namanya tuh? Kuyang. Nah, itu. Kalimantan bilang kuyang, ya. Enggak ada yang terbang. Oke, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tugas kaki sama tugas tangan beda, setuju? Tugas hidung sama tugas telinga beda. Tapi semua ada dalam satu tubuh, setuju? Ya, kalau saya bilang ini tangan siapa? Bapak Ibu bilang ini tangannya Hensan. Ya, ini kaki siapa? Kakinya Hensan. Loh, satu tubuh tapi punya banyak anggota. Ya, orang bilang begini, ini pekerjaan tangannya Hensan. Loh, tetap nama saya disebut. Ya, nah Bapak Ibu, kita satu tubuh, Kristus adalah kepalanya. Betul? Dan setiap kita punya peran, punya fungsi masing-masing dan tidak sama. Tangan kiri sama tangan kanan itu juga punya kekuatan yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Betul? Ya, kita punya tangan kanan sama tangan kiri
Rasanya tangan kiri lebih lemah, tangan kanan lebih kuat. Atau apapun fungsinya. Ya, Bapak Ibu lihat bahwa setiap kita punya peran di dalam tubuh Kristus. Setuju? Iya kan? Entah Bapak Ibu jari jempol, jari kelingking, jari jempol kaki, jari kelingking kaki, jari manis, hidung, bahkan mungkin lidah, gigi, saraf, ya, otak, sel di dalam tubuh, semua itu penting dan berfungsi. Demikian juga kita, Paulus bilang bahwa walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita nggak bisa bilang begini, saya enggak perlu yang ini, saya enggak perlu yang ini. Bapak Ibu, kita menyalahi konsep Alkitab. Bahwa saudara dan saya punya peran masing-masing. Amin. Jadi tidak ada yang tidak berguna di tempat ini. Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, Bapak Ibu berguna, Bapak Ibu penting, Bapak Ibu dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tangan, ya saya beberapa kali mengalami jari saya ini nggak bisa ditekuk. Ya, sekali tekuk sakitnya minta ampun. Ya, kalau digini kayak kretek gitu, ya. Dan kemudian saya ke dokter saraf. Dokter saraf saya tanya, dok kenapa jari saya kalau ditekuk sakit sekali? Dia bilang begini, Bapak kebanyakan pikiran. Hah? Apa urusannya jari sama pikiran dok? Biasanya kalau banyak pikiran tuh urusannya sama ke lambung. Enggak, Bapak banyak pikiran. Pekerjaan Bapak apa? Pendeta dok. Nah iya, pendeta kalau suruh mikir kan enggak bisa dok. Pendeta tuh mikir terus dok. Jemaat sakit, pendeta mikir. Jemaat susah, pendeta mikir. Jemaat punya utang, pendeta mikir. Ya, jemaat lagi senang, pendeta juga mikir. Tapi jemaat gak mikir. Mungkin. Ya. Artinya saya mikir semua dok, saya gak bisa gak mikir. Ya, saya mikir. Masa sih dok? Iya katanya. Ya udah Pak Pendeta, suntik. Bapak Ibu, mahal sekali. Jadi jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Ya, Alkitab berkata pikirkanlah yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang disebut kebajikan dan yang sempurna. Ya, mikir itu saja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, jangan mikirin utang tetangga. Ya, mikiri saja hidup kita. Ya, hidup dalam kebenaran. Ya, nah sekali suntik, aduh, biaya mahal. Enggak sekali Bapak Ibu. Enggak lama lagi kena lagi. Tapi yang saya mau beritahu bukan soal itu. Maksud saya gini, begitu ini bermasalah, itu tubuh tuh jadi ndak enak. Seluruh tubuh jadi ndak enak. Iya, mau angkat sesuatu sakit. Iya, mau ditekuk sedikit sakit. Wah, jadi ndak enak. Ya, betul ndak? Ada satu saja bagian anggota yang bermasalah. Seluruh tubuh kemudian mendapatkan ya masalah. Tubuh kemudian menjadi lemah. Ya, hari ini kayak tenggorokan saya kayak gatal-gatal gitu. Ya, ngomong itu kalau mau ngomong cepat nanti dia pengennya batuk gitu ya. Gatal kayak ada yang garuk-garuk gitu. Entah siapa punya ulah itu. Ya, tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, karena kita satu tubuh, enggak ada yang tidak berfungsi. Enggak ada yang seorang berkata gini, aku enggak butuh dia, enggak bisa. Ya, semua penting, semua berharga, semua berguna. Ya, karena apa? Karena kita satu tubuh. Coba lihat, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Ya, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu, jadi semua kita ditempatkan pada bagian-bagian yang khusus. Ada bagian saya, ada bagian Bapak Ibu yang saya tidak bisa kerjakan bagian Bapak Ibu Saudara. Ya, telinga nggak bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas tangan. Tangan tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas mata. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah bahwa semua kita itu penting bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak penting. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita coba lihat apa yang Tuhan katakan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu lihat,
tujuan penciptaan Bapak Ibu Saudara itu telah ditetapkan Tuhan. Ya, lihat, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, ini tujuan. Ya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Semua kita diciptakan mengalami kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Kelahiran baru kita dalam Kristus itu Tuhan sematkan tujuan, ya, di mana kita kemudian mengerti apa yang harus saya kerjakan. Perhatikan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, bahasa Yunaninya ergon agathos. Ya, ergon itu pekerjaan baik. Ya, pekerjaan yang unik, yang khusus, yang dikatakan gini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi itu sudah ada di dalam diri kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah tanam dalam dirimu. Dan Alkitab bilang, Dia mau, Tuhan berkehendak, Dia menginginkan saudara hidup di dalamnya. Saudara mengerti pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi ergon agathos. Agathos itu baik, menyenangkan, menguntungkan, memberi manfaat. Jadi pekerjaan karunia yang unik yang Tuhan berikan kepadamu. Yang gini, yang menyenangkan, yang memberi manfaat kepada apa? Seluruh anggota tubuh. Dan Tuhan mau begini, kau hidup di dalamnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu diberi karunia khusus oleh Tuhan, memang dari kecil udah punya penciuman dan rasa, bisa mengecap dan merasa makanan ini enak atau enggak. Begitu ngecap aja udah tahu nih bumbu-bumbunya apa. Ya, kepada Bapak Ibu memang sudah dikasih Tuhan, ya, kemampuan nanti itu jalan, kamu akan jadi tukang masak, kamu koki. Ya. Kemudian dipaksa, ya, oleh orang tua, kamu harus melanjutkan bengkel papa. Bisa enggak dia mengerjakannya? Bisa. Bisa enggak dia belajar kemudian jadi montir? Bisa. Tapi itu pekerjaan yang tidak menyenangkan bagi dia. Begitu dia pulang, masuk ke dapur, capek sudah di bengkel. Begitu pulang masuk dapur, senang. Wah, langsung masak, lupa sama capeknya. Kenapa? Ergonnya itu memang masak. Tapi setiap kali besok pagi bangun mau ke bengkel, udah stres duluan. Karena itu bukan ergonnya. Bukan sesuatu yang memang talenta yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Dia stres setiap kali di bengkel. Mengeluh, gak bisa maksimal. Udah coba belajar, selalu tidak bisa maksimal. Tapi begitu dia urusan dapur, semua orang kemudian begitu makan malam bilang gini, kalau dia yang masak memang enak. Bahkan mamanya sendiri kalah sama dia kalau dia yang masak. Bapak Ibu bisa lihat sesuatu? Tuhan kasih dia memang karunia seorang koki. Dan Tuhan mau dia hidup di dalamnya. Menggunakan kemampuannya untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Dan itu sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita sudah Tuhan tanam. Tuhan sudah install, kalau kita pakai bahasa handphone begitu, ya, aplikasi-aplikasi sudah diinstal. Jadi kemampuan saudara, pekerjaan baikmu itu sudah ada di dalam dirimu. Nggak usah cari di tempat lain, nggak usah tiru orang lain. Bagian kita adalah mendeteksi gini, apa sih yang paling senang saya kerjakan. Jadi kalau saya mengerjakan ini saya senang. Bapak Ibu, beberapa orang kalau menyentuh tanaman, itu tanaman tuh bisa jadi segar, bugar, kemudian bagus sekali tumbuhnya. Ya, beda kalau saya yang pegang tanaman, nggak butuh waktu lama Bapak Ibu. Ya, itu
perlu pemakaman, mati. Nggak bisa. Istri saya doyan banget kalau lihat tanaman. Tapi nggak butuh waktu lama. Ya, saya bilang udahlah beli yang imitasi tetap segar. Daripada ngerawat. Oh, kadang-kadang lupa siram lah, lupa bersihin lah. Ya, udah banyak. Ya, kalau Bapak Ibu sempat nanti mampir ke rumah saya yang di Tegal. Lihatlah pohon jeruknya. Cuma tinggal rantingnya nggak ada jelasnya. Nggak ada daun, nggak ada buah. Ranting, daun aja nggak ada apalagi buah. Nggak keurus Bapak Ibu. Istri saya bilang gini, bawa yang lain tolong diselamatkan, bawa ke Jati Barang, ditaruh di atas Bapak Ibu, cuma ditaruh nggak dirawat, mati juga. Memang bukan itu ergonnya. Senang lihat, nah bagianmu tuh mah senang lihat, bukan senang merawat. Kita mah merawat jiwa-jiwa, bukan merawat tanaman. Sudah jangan habiskan waktu, energi, ya. Bapak Ibu, kita lihat kan setiap orang punya keunikan, ya. Kalau dia yang pegang, waduh, dia tuh bisa ngerti gitu ya. Bagaimana merawat tanaman. Bahkan tanaman pun diajak ngomong. Tumbuh yang baik ya, kalau enggak tak kasih makan. Loh, bisa diajak ngomong loh. Beberapa orang bilang gini, kalau kamu enggak tumbuh tahun ini, tak potong kamu. Loh, itu benar tumbuh loh. Ada beberapa teman saya tuh sampai ngomong sama Paul, kesel aku nungguin kamu. Ya, kalau tahun ini enggak tumbuh, selesai. Seperti Alkitab berkata, kapak sudah tersedia di bawah dekat akar pohon. Loh, benar tumbuh dia. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam diri kita ada ergon-ergon masing-masing kita. Ya, nah kalau kita mau menjadi gereja yang berdampak, maka kita harus mulai berfokus untuk mengenali dan menguatkan panggilan kita tiap-tiap pribadi. Keunikan kita masing-masing. Kekuatan gereja itu bukan di mimbar ini. Kekuatan gereja itu bukan pada satu pribadi. Kekuatan gereja ada pada tiap-tiap pribadi. Kalau semua tubuh berfungsi, ya alangkah indahnya. Kita mau keluar melangkah, kaki setuju jalan. Nah kalau kaki tidak mau, saya mau ke sana, loh enggak jalan-jalan. Gitu kan, tangan pengennya begini, kaki tidak mau gerak. Enggak bisa. Kalau kita mau menjadi gereja yang berdampak, semua kita harus berfungsi pada bagiannya masing-masing. Nah, jangan sampai Bapak Ibu yang banyak kerja itu pendetanya, full timernya, jemaat cuma datang, duduk, menikmati. Itu kita menjadi tubuh yang tidak maksimal. Enggak bisa berdampak dengan baik. Nah, bagaimana saya mendeteksi karunia, ya, pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya di dalam hidup kita. Jadi jangan berdoa, Tuhan aku cari apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya. Enggak, ada karunia itu sudah ada di dalam dirimu. Nah ya, yang kita minta Tuhan tolong supaya saya bisa mendeteksi apa sih karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Tadi saya sudah kasih tahu cara deteksi karunia atau pekerjaan baik, ergonnya kita adalah gini. Ada kesukaan enggak waktu kita mengerjakannya. Ya, coba cek mana yang paling buat kita bersukacita dan sukacitanya enggak tergantikan. Ya, Bapak Ibu kalau saya, ya kalau disuruh milih khotbah sama duduk sama beberapa orang ngobrol, bagi nilai, sharing, saya lebih memilih duduk bersama dengan beberapa orang. Ya, beberapa kali saya kalau pelayanan tuh selesai itu saya lebih banyak habiskan waktu ngobrol. Ya, hikmat itu kemudian mengalir, pewahyuan bisa dilepaskan sesuai untuk menjawab kebutuhan. Nah, kalau khotbah begini, saya nggak tahu, ya pukul rata semuanya. Ya, saya paling senang duduk ngobrol, ya sharing, bagi kekuatan, bagi pemikiran, bagi inspirasi. Itu saya senang. Mau sampai jam berapapun, ya. Beberapa di bulan yang kemarin saya ada di Remang 5 hari.
Itu ngobrol banyak, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Ya itu enggak selesai sampai tengah malam. Ngobrol terus. Ya, dan saya menikmati. Ya, mau dilanjutkan sampai seminggu pun itu saya ladeni. Saya senang. Ya, sampai beberapa kali anak saya, malas kalau ke Rembang gitu. Kenapa? Ya paling kalau ikut papa, diajak papa ketemu ini ngobrol, ketemu ini ngobrol, ketemu. Enggak pernah kemudian bilang pergi jalan sini makan atau apa. Enggak, ketemunya pasti gini. Begitu datang udah janjian sama keluarga ini, janjian sama ini, janjian sama ini, janjian. Begitu terus. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya sama dekomnya Pak Heri, ya pernah ke Rembang. Ya, mereka saya tinggal di rumah, saya ngapain? Saya ketemu sama satu orang di penjara, pengen ngobrol, pengen curhat. Ya udah, saya tuh di sana terus. Ya, ngobrol lupa sampai petugas bilang, Pak, waktu sudah habis. Oh ya, udah keluar gitu. Jadi saya ini dulu pelayanannya, saya sering loh Bapak Ibu keluar masuk penjara. Bukan sebagai tahanan, pengunjung. Ya, jadi bangga juga nih sering masuk keluar penjara. Bukan penjahat Bapak Ibu. Saya orang baik. Ya, oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu, itu cara kita cek. Apa yang paling membuat kita suka. Ya, seperti tadi ada yang suka, aduh saya kalau ke dapur, aduh Pak itu seperti surga buat saya. Ya, saya bisa habiskan waktu berjam-jam, masak ini coba ini, ya kemudian kirim ke tetangga, masak lagi coba dicoba ya, wah enak kan, tetangga seneng, wah ya kan, dia seneng, tetangga juga seneng. Kenapa? Bagian nyoba. Nah, jadi kita perlu mengenali setiap ergon kita masing-masing. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu, pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan, itu harus selesai dengan ergon kita masing-masing. Pekerjaan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Coba kita lihat dari Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus ngerti pekerjaan apa yang dia harus kerjakan. Dia tidak bilang begini, aku telah mempermuliakan engkau. Jadi cara hidup kita untuk membuat Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan adalah gini, menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu, yang Tuhan sudah beri secara khusus dalam hidupmu. Nah, kita harus tahu itu, apa sih karunia, apa sih talenta, apa sih bakat, ya, apa sih kemampuan yang Tuhan kasih secara unik dalam hidupku. Ya, Yesus bilang, ya, dengan jalan menyelesaikan apa? Ergon. Pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Bukan kepada muridku. Bukan kepada orang lain. Yesus tahu yang dia harus kerjakan adalah pekerjaan Bapa yang Bapa berikan kepadaku. Bukan yang aku pilih sendiri. Bukan yang aku inginkan. Tapi yang Bapa mau. Bagaimana bisa menyelesaikan tugas kalau tidak ngerti tugasnya? Betul? Bagaimana kita bisa menyelesaikan tujuan kehidupan kita kalau tidak ngerti Tuhan maunya apa dalam hidup kita? Jadi temukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu kerjakan. Karena semua kita punya peran di dalam tubuh Kristus. Semua kita penting. Yesus ngerti pekerjaannya. Maka dia bisa selesaikan. Bukan pekerjaan yang dia putuskan sendiri. Tapi dia tahu pekerjaan yang Bapa berikan. Ya, mungkin pekerjaan itu tidak populer. Ya, pernah lihat Bapak Ibu kalau kasih jempol itu pakai jempol kaki? Enggak pernah kan? Dan jempol kaki enggak perlu iri sama jempol tangan. Walaupun jempol tangannya selalu diajak foto terus. Ya, foto, sip gitu. Jempol kaki nggak perlu iri. Dia tersembunyi di dalam sepatu. Tapi dia berfungsi sesuai dengan tugasnya. Coba bayangin nggak ada jempol kaki.
Ya, kita punya lutut ini yang sudah punya usia, kan banyak masalah di lutut. Kalau ini sudah bermasalah, waduh, repot Bapak Ibu. Betul, satu saja yang bermasalah, itu seluruh tubuh terganggu. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak penting. Bapak Ibu semua penting. Pak, saya sudah tua. Alkitab berkata, sampai masa tua pun dia tetap berbuah. Loh, kenapa bisa berbuah? Karena dia mengerjakan ergonnya. Pak, saya cuma bisa berdoa. Oh, doa juga itu panggilan. Bapak Ibu, saya bisa sampai hari ini karena ada banyak pendoa-pendoa yang terus sebut nama saya di dalam doanya. Saya selamat dari kecelakaan bulan Maret 2015 karena ada orang yang berdoa buat perjalanan saya. Hei, jadi pendoa itu juga penting. Sekalipun tidak terlihat, tapi dia berperan. Setiap kita, nanti kita akan kasih beberapa contoh Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat. Kitab Amsal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan ini keunikan seseorang, kemampuan unik seseorang. Jadi didiklah orang muda, kembangkan, kata bahasa aslinya, kembangkan ya, kembangkan apa yang menjadi keunikan seseorang sesuai bagi dirinya, bukan bagi orang tua. Karena banyak orang tua kemudian memaksakan apa yang menjadi keinginannya dalam diri anak-anaknya. Papa pengennya kamu dokter, pokoknya dokter. Pak, saya perawat, Pak. Enggak, dokter. Pak, saya montir, senangnya montir. Nggak bisa. Dokter, Bapak Ibu, kita kemudian membuat anak kita tidak bisa memuliakan Bapa di surga. Karena semua yang dia kerjakan, dia tidak senang. Ya, didiklah, kembangkan kemampuan keunikan setiap anak yang patut, yang sesuai, yang memang Tuhan berikan dalam hidupnya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari saya kasih contoh. Bapak Ibu, Daud tuh sejak masa remajanya itu udah terbaca ergonnya. Yang pertama, ergon Daud, pemuji. Ya kan? Sambil menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia selalu main kecapi, ya, memuji Tuhan, ya, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Itu udah terbaca sejak dia masih remaja. Ya, bahkan gini, main kecapinya sampai permainan kecapi yang diurapi Tuhan. Sekali main cereng gitu, ya, roh yang menguasai Saul itu pergi. Sekali cereng gitu. Luar biasa, itu ergonnya. Sampai masa tuanya dia terus menciptakan mazmur bagi Tuhan, betul? Waktu dia dikejar-kejar Saul, dia membuat mazmur, nyanyian mazmur bagi Tuhan. Waktu dia dikejar-kejar Absalom anaknya yang memberontak, dia menuliskan mazmur. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sebagai seorang pelarian, dia selalu menggunakan ergonnya. Karena dia senang. Dalam keadaan terjepit dia tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam kegalauannya dia membuat sebuah mazmur dan berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Ya, berharaplah kepada Tuhan. Loh, coba dia tetap sampai masa tuanya. Sampai hari ini kita masih bisa membaca mazmur-mazmur Daud. Tidak menyimpang. Apalagi Daud seorang petarung. Ya, waktu dia masih remaja, dia bilang begini, kalau ada singa datang mau coba terkam kambing dombaku, aku kejar, aku tarik jenggotnya, aku bunuh dia. Dia sudah terlihat sebagai seorang penakluk. Ya, ergonnya itu keberanian untuk mengalahkan raksasa. Kalau ada beruang, selesai. Makanya Bapak Ibu lihat, waktu dia ketemu Goliat, ya ampun. Itu raksasa Bapak Ibu. Dia bilang begini, selesai kau hari ini. Memang dia punya karunia penakluk, petarung Bapak Ibu. Dan itu kelihatan 33,5 tahun. Perang terus dan tidak pernah kalah. Itu ergonnya sampai hari tuanya. Dia membuat begini, semua musuh-musuh ditaklukkan. Makanya begini, begitu Salomo memerintah, tidak perlu lagi perang. Tidak ada di zaman Salomo perang. Kenapa? Daud telah menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu,
kalau kita tidak menyelesaikan dan menaklukkan raksasa-raksasa di generasi kita, kita kasih PR untuk generasi berikutnya. Karena mereka akan mengalahkan dua raksasa. Raksasanya mereka sendiri dan raksasa yang kita tinggalkan. Betapa pentingnya sampai hari tuanya Daud tidak menyimpang dari ergonnya. Dari pekerjaan yang memang Tuhan sudah tanam dalam hidupnya. Contoh lain, Musa. Musa ergonnya apa? Pemimpin. Tapi dia tidak yakin, Tuhan aku gagap. Aku ini tidak pandai bicara. Tuhan bilang, enggak, kamu pemimpin. Dan sampai hari tuanya, dia memimpin Israel sampai tinggal menyeberang saja. Dia pemimpin. Bapak Ibu siapa? Gideon. Ya, aku ini paling kecil, paling lemah dari suku yang terkecil. Aku bisa apa? Ini aku lagi sembunyi. Aku ini takut. Tuhan bilang gini, kamu pahlawan. Memang ergonnya pahlawan. Tahu Bapak Ibu? Dia kemudian menjadi pahlawan. Dan mengalahkan musuh. Hanya dengan 300 orang. Apa ergon Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat Bapak Ibu mengerjakannya dan Bapak Ibu senang? Sampai hari tuamu. Kau tidak akan menyimpang dari itu. Saya percaya sampai hari tua saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menanamkan nilai, memberdayakan orang, memotivasi orang, kuatkan orang, kasih hidup bagi banyak orang. Itu panggilan saya. Kasih hidup bagi orang lain. Tidak mikir diri sendiri. Kasih waktu, kasih pemikiran, kasih ide. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat ini. Alkitab berkata, layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia. Sesuai dengan ergonmu. Yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata kasih karunia itu karis. Dari kata karis, kata dasarnya kareo. Yang artinya gini, gembira, senang. Ya, jadi kalau mau cek apa sih ergon saya, pekerjaan baik yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saya, cek lagi nih. Kita mengerjakannya senang. Ya, kita sangat bersuka cita waktu kita mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bilang gini, saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya cuma bisa masak. Loh, masaklah yang enak, masaklah yang banyak. Gitu kan? Lalu bagikan kepada semua orang. Atau paling tidak Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu masak yang banyak, masak yang enak. Dan coba dengar konfirmasi dari teman-teman. Teman-teman bilang gini, memang kalau dia yang masak rasanya beda, enak. Ya, nah mungkin itu ergonmu bagi kerajaan Allah. Ya, tapi apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Nah, ingat masing-masing kita punya tugas yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, kalau ergonmu adalah masak yang banyak, masak yang enak, undang teman-temanmu, undang tetangga-tetanggamu. Orang kalau diundang makan mesti datang. Apalagi ada embel-embelnya, gratis gitu. Ngumpul kan? Masakannya enak, iya. Kemudian gratis, kumpul semua. Nah, waktu kumpul, ergon yang tukang cerita, yang sukanya bersaksi, undang. Ya, setelah dikasih makan, biarkan dia bersaksi. Ya kan? Ada ergon yang kalau kumpul senangnya bikin orang ketawa. Ya, jadi undang dia, bikin icebreaker. Ya, berpantunlah, berapalah. Beberapa ada jemaat kita yang senangnya bikin pantun gitu. Ya, setiap kali bikin pantun orang ketawa gitu. Seneng gitu. Ya, mungkin itu ergonnya. Jadi ingat, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan ergon kita masing-masing. Jadi yang satu kumpulkan orang dengan makanan, yang satu bagian cerita. Yang satu main musik, terhibur. Ya, kita kemudian bekerja bersama-sama. Nah, coba kalau saya, misalkan ergon saya pembicara, yuk kumpul-kumpul saya mau khotbah, lu enggak ada yang mau datang. Ya kan? Tapi kalau yang tukang masak bilang gini, kumpul, saya hari ini masak masakan khusus enak, kumpul. Ya. Nah, baru saya di sana sharing. Kita bekerja bersama, masing-masing dengan panggilan tugas yang berbeda-beda. Ada orang yang khusus Bapak Ibu, yang ergonnya gini, kasih telinga untuk dengar orang lain. Dia gak banyak ngomong, cuma dengar gini.
Iya, kayak tempat tong sampah begitu. Jadi orang curhat saja sama dia. Nah, yang curhat semua kesedihannya, dia setelah dia curhat, yang satu cuma dengar, iya aku ngerti. Iya, oke, iya gitu. Dia cuma gini mangguk gitu kan. Yang sedih kemudian sudah cerita, dia langsung rasa lega, senang gitu. Ya, kesedihannya pindah ke satunya. Dia pulang dengan banyak masalah. Aduh kenapa gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang ergonnya cuma mendengarkan saja. Dan itu telah membuat orang lain senang. Dan dia senang lakukan. Jadi semua kita punya keunikan masing-masing. Bapak Ibu, saya temukan beberapa di antara Bapak Ibu keluarga jemaat di tempat ini. Ada yang ergonnya, Pak, saya senangnya nyupir Pak. Saya jangan ditanya, Pak ada waktu enggak nyupir. Bahkan dia bilang gini, Pak, pesan sama istri saya bilang gini, Pak, bilang sama Bapak Gembala, kalau mau suruh saya supir, jangan tanya bisa atau enggak. Perintahkan saya. Minta diperintah. Pak ada waktu, besok antar saya ke stasiun. Wah, langsung siap. Jam berapa Pak Gembala? Seneng, nyupir kok seneng. Ya, contoh Pak David itu ergonnya selain tukang cuap-cuap di depan, ya pembicara, itu ergonnya nyupir. Beberapa bulan yang lalu kami ke Klaten, dia bilang gini, San, aku kalau nyupir senang banget. Itu Jakarta, bala pulang, itu aku santai aja, aku sendirian, malam-malam juga aku go ahead saja gitu. Oh, saya bilang gini, kalau begitu pulang pergi Klaten, Tegal, kamu yang supir. Nah, benar, sampai kita naik dekat ya di bawah Gunung Merapi, waktu hampir mau meletus itu, kita sampai ke sana, dia yang nyupir sampai kita pulang, sampai kembali ke tempat ini. Ya, dia yang nyupir, seneng gitu. Kayak kita yang lain capek, kita tidur, dia tetap santai, gitu. Ergonnya memang itu, ya. Ada juga orang yang jemaat yang ergonnya gini, senangnya buka lapangan pekerjaan. Nggak bisa lihat orang nganggur, nggak bisa lihat anak muda nggak kerja. Lu mikir pekerjaan untuk orang lain. Ada Bapak Ibu. Ya ergonnya pokoknya gini, kasih fasilitas untuk orang bisa bekerja. Ada yang ergonnya gini, hospitality. Ya, jemaat kita ada loh ergonnya hospitality. Suka memberi tumpangan, servis, makan, minum, atur semuanya. Senang padahal ngeluarin duit buahnya. Tapi senang, puas gitu. Ya, senangnya kayak begitu. Sediakan tempat untuk orang tinggal, plus makan, minum, kebutuhan, keluar semua Bapak Ibu. Dan tidak bisa ditanjangan, gak apa, saya udah siapin semua. Saya senang gitu loh, senang. Ergonnya melakukannya dengan gembira. Ada yang telepon saya berkata, Pak Gem, saya doa juga kaku, bingung mau doa apa. Tapi saya punya uang. Pak Gem pokoknya kalau butuh apa-apa ngomong ke saya. Loh, ergonnya apa? Ngasih duit. Enak Bapak. Selalu tanya gini, Pak, gereja butuh apa? Loh, enak kan? Pak, gereja butuh apa lagi? Komputer di gereja sudah cukup belum? Loh, malah nanya. Nah, saya cuma bisa itu. Dan saya senang melakukannya. Coba Bapak Ibu, ada orang-orang yang ergonnya memang, loh kalau enggak ada orang yang ergonnya memberi, ya kita bakalan susah dengan operasional gereja secara umum. Saya tahu bahwa jemaat kita adalah jemaat yang murah hati. Setuju Bapak Ibu? Ya, beberapa orang itu ergonnya gitu telepon saya, Pak. Kalau butuh tolong orang miskin, saya ditelepon ya Pak ya. Loh, ada. Ngerti bahwa kita ini fokus pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada rumah belajar, telepon. Loh, memang ergonnya itu. Kita tidak memanfaatkan, tapi memang dia senang mengerjakannya. Ya, apalagi ada yang ergonnya pendoa, ada ergonnya suka menolong dengan pekerjaan tangan dan yang lain-lain. Saya percaya semua kita
punya pekerjaan baik yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, nah temukan ergon setiap kita. Coba Bapak Ibu lihat. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Ya, jadi pelayanan itu disinergikan. Ergon-ergon kita yang suka masak, kemudian bergabung dengan yang tukang sharing, ya, yang pemecah suasana, kumpul jadi satu, diikat oleh satu pelayanan. Ya, sesuai dengan apa? Kadar ergon tiap-tiap anggota. Ya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita itu perlu bersinergi. Ya, kalau masak saja terus setelah makan pulang, apa yang kita lakukan bagi pekerjaan kerajaan Allah? Nah, kita perlu bersinergi. Ya, yang masak bisa mengumpulkan masa. Nah, kemudian yang sharing bisa bercerita, bersaksi, main musik. Kemudian kita memuji Tuhan bersama-sama. Masing-masing kita harus kemudian menggunakan ergon kita lewat pelayanan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuai dengan ergonnya. Jangan gak ada yang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, kalau memang Bapak Ibu karuniamu nyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Persembahkan itu ya. Atau pernyataan, sharing ya. Kemudian semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Ya, jadi targetkan di setiap pertemuan kita melepaskan ergon kita. Ya. Coba saya berharap Bapak Ibu sudah mulai berpikir, sudah mulai menemukan apa sih ergon saya? Ya, apa sih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya? Nah, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Saya mau tutup dengan 2 ayat ini. Orang berkata kalau kita berpulang nanti, kita enggak bawa apa-apa. Ya kan? Mobil enggak dibawa, uang kita juga enggak dibawa. Kalaupun nekat pakai emas yang kita sudah beli, enggak tunggu waktu lama bentar dibongkar orang. Ya kan? Lalu coba Bapak Ibu, wah emas semua Bapak Ibu pakai ya, wah, dalam peti gitu kan. Terus orang lihat, ih emasnya banyak. Kemudian tersebarlah berita itu. Enggak tunggu waktu lama. Ya, belum kering tanah kuburan kita. Orang sudah gali, emasnya diambil. Makanya enggak ada. Ya, yang kemudian begitu meninggal semua perhiasan masuk. Enggak ada, cuma pakaian bekasnya aja. Yang sudah pasti orang tidak mau ambil. Iya kan? Nah, sepertinya kita enggak bawa apa-apa. Kita waktu pulang, enggak Bapak Ibu. Ada yang kita bawa pulang sampai di kekekalan. Mari saya tunjukkan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan. Kata perbuatan ini ergon. Semua perbuatan mereka menyertai mereka. Itu sebabnya Alkitab berkata, jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Apapun yang kamu kerjakan sesuai dengan ergonmu, ya, untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk pelayanan dalam tubuh Kristus. Kalau saya cuma bisa masak-masaklah, ya, saya cuma bisa bernyanyilah. Ya, saya bisa bermain musik. Saya ini cuma murah senyum saja. Udah, kamu jadi asyir. Senyummu telah membuat orang lain merasa diberkati. Iya kan? Semua kita, tidak ada yang tidak penting. Semua kita penting. Dan kemudian begini, pekerjaan baikmu akan terus mengikuti engkau sampai di kekekalan. Harta bendamu akan ditinggalkan. Tapi waktu engkau menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadamu, itu akan kau bawa di kekekalan. Karena itu Petrus bilang begini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh,
Ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makin ngerti apa sih panggilan saya, apa sih ergonnya saya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kita saja tidak tersandung karena kita senang mengerjakannya, kita tidak merasa dimanfaatkan oleh orang lain, kita tidak merasa kita dikasih tugas lebih banyak, enggak, kita senang melakukannya. Dan kemudian karena kita enggak tersandung, enggak mungkin orang lain juga tersandung. Kita senang melakukannya, orang lain senang menerima manfaatnya, dan Tuhan senang karena kita menggunakan ergon kita masing-masing. Yuk kenali, apa sih panggilan saya? Apa sih kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk tubuh Kristus? Semua kita, enggak ada yang diam, semua kita penting. Ya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Yesus mati, sebentar kita akan makan dan minum dari roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dia tebus kita untuk mengembalikan, untuk memenuhi kembali kebutuhan paling prinsip manusia. Satu, rasa berharga, rasa keberdaya gunaan. Yang ketiga, rasa dikasihi. Ya, Bapak Ibu penting, berharga dan berguna bagi kerajaan Allah. Ya, tanya sama orang-orang di sekitarmu, apa sih yang kau lihat dalam hidupku yang aku minta konfirmasi yang kelihatannya itu jadi kelebihanku. Dan Bapak Ibu cek, senang gak waktu saya mengerjakannya? Waktu Bapak Ibu temukan, iya saya senang mengerjakannya. Kemudian bersinergilah dengan ergon-ergon yang lain. Menjadi sebuah ergon komunitas. Secara berkomunitas kita kemudian melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Bapa di surga. Yang bernyanyi, bernyanyilah. Yang memberi senyuman, sapaan, berdoa, bersharing, berbagi kesaksian, bermain musik. Gunakan semua itu sebagai bagian dalam pelayanan bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap karunia, talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kami. Kami tidak perlu mencarinya dari orang lain, karena itu sudah ada di dalam diri kami. Tuhan sudah install, tanam dalam diri kami. Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Sebab dengan kami mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami, itu cara bagi kami untuk mempermuliakan Bapa di surga. Waktu kami mengerjakan panggilan, karunia yang Tuhan memang sudah beri buat kami. Masing-masing kami penting, masing-masing kami berguna, masing-masing kami berharga di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yesus mati tebus kami untuk mengembalikan derajat kemartabatan kami sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Supaya kami menemukan kembali panggilan dan tujuan hidup kami. Kami hidup di dalamnya, kami menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mempermuliakan nama Bapa di surga. Dan pekerjaan baik yang kami lakukan akan menyertai kami sampai kepada kekekalan. Karena seluruh jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Kami mau punya kehidupan yang memberi dampak bagi tubuh Kristus dan bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus pagi ini. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan minum dari roti dan anggur ini, kami mengingat kembali pengorbanan Kristus. Kami mengingat kembali betapa Tuhan telah menyatakan betapa kami ini penting. Kami berharga, kami dicintai. Kami berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Supaya pelayanan mereka juga mempermuliakan Bapa di surga. Kami siap masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu tebusku. Terima kasih Bapa. Sekarang ku milik-Mu, jadikan ku alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Bapa, terpujilah. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami kemudian menjadi manunggal dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarkan Tuhan mendapati setiap kami pribadi-pribadi yang hidup dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami menemukan, mendeteksi apa yang menjadi pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, yang Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Supaya waktu kami mengerjakannya dengan sukacita, dengan gembira, dan memberikan keuntungan untuk membangun satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan dimuliakan ketika kami mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bagimu segala kemuliaan dan hormat. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama selesaikan pertemuan
ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang ajaib, ajaib segala jalan-Mu, ajaib segala karya dan perbuatan-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Sebab bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan, kebesaran dan hormat. Kau telah melawat kami dalam ibadah kami. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Kau menerima segala persembahan-persembahan hidup kami yang kami bawa kepada Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami belajar hidup sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberkatan, kesehatan. Bahkan dibuatnya berhasil segala pekerjaan tanganmu. Supaya olehmu engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.